Salam kerahiman. Hari ini temanya percaya pada belas kasihan Tuhan. Diambil atau kita bahas bersama-sama dari Ibrani 10:32 sampai 39. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Hari ini berat ya bacaannya. Jadi di dalam Tuhan kita jangan pernah kehilangan kepercayaan kita. Andalkan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Memang kadang-kadang kita misalnya pergi ikut retret atau pergi ikut ziarah. Yang saya alami ya. Saya pun gak sadar. Tapi anak buah saya, staf saya yang ingetin saya. Dia katakan begini, Bu, setiap ibu pergi ziarah, setiap ibu pergi ke tempat-tempat suci, terjadi sesuatu di kantor. Ya, ada rekayasa, ada ya banyak hal ya, banyak terjadi. Dan setelah saya evaluasi, memang hal itu terjadi. Memang akhirnya tidak ada masalah. Contoh ya, saya pernah pergi, dan waktu saya pergi ternyata di kantor itu ada suatu kecurigaan rekayasa di mana saya bersalah. Saya menerima sesuatu dari supplier. Mereka sedemikian rupa mencurigai saya sampai akhirnya anak buah saya ditanya, disuruh ngaku, dan memang mereka tidak menerima apa-apa hanya karena alasan orang itu orang Bandung, sedangkan saya dari Bandung. Jadi pasti mungkin terjadi sesuatu sogok menyogok atau hal-hal seperti itu. Ya, jadi sempat kacau setelah saya pulang ziarah. Tapi karena memang tidak menerima apapun, dan bahkan saya tidak pernah ketemu sama si supplier tersebut. Tapi ada beberapa anak buah saya yang dipaksa-paksa mengaku. Akhirnya dia lebih baik keluar katanya, karena dia tidak pernah menerima dan dia tidak mau hal tersebut. Dia diintimidasi untuk terus-menerus supaya ngaku ya. Ya itulah salah satu kejadian. Nah, mungkin di dalam cerita ini juga kita dikatakan kadang-kadang kita juga setelah mengalami penyegaran rohani, retret, rekoleksi, ziarah, mungkin kita juga diberi kesempatan dalam tanda kutip oleh Tuhan untuk masuk ke pencobaan. Ada masalah,
ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Tapi hanya ketekunan dan kita berakar pada doa dan percaya pada Tuhan bahwa Dia akan memampukan kita melewati segala hal tersebut. Andalkan Tuhan. Karena kita nggak tahu ya di sekeliling kita siapa saja, apa maksud mereka. Tapi melalui kejadian tersebut sebetulnya kita sedang dilatih untuk semakin percaya Tuhan ada, Tuhan hadir, dan karena belas kasihan Tuhan kita akan bisa melewati itu semua dengan ketekunan, dengan berdoa. Seperti Suster Faustina juga menulis ya, bahwa Yesus memberiku pemahaman bagaimana jiwa harus setia berdoa meskipun tersiksa, meskipun kering, meskipun mengalami cobaan-cobaan. Suster Faustina juga mengalami, dia katakan dalam 1,5 tahun dia mengalami masa gelap, dark night, tapi dia tetap setia, tetap tekun, dia tetap pergi ke gereja, dia tetap menyambut komuni walaupun dia merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak berkenan pada doa-doanya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Suster Faustina, tetap setia. Karena seringkali terwujudnya rencana besar Tuhan terutama bergantung pada doa-doa tersebut. Jadi kita nggak pernah tahu kehidupan kita yang akan datang. Kalau Suster Faustina katakan, kita mengalami cobaan, kita tekun, kita bisa melewati, kita semakin beriman, dan mungkin saja Tuhan sedang memakai kita untuk rencana-rencananya. Jika kita tidak bertekun, maka sebetulnya kita menggagalkan apa yang akan Tuhan lakukan melalui kita atau di dalam diri kita. Tuhan punya rencana. Jadi, hendaklah setiap jiwa ingat kata-kata ini. Dalam keadaan sedih, ia berdoa lebih lama lagi. Itu ada di Lukas 22 ayat 44. Suster Faustina berkata atau berdoa, "Ya Tuhan, suatu saat nanti Engkau mengangkatku ke dalam penglihatan yang terang. Dan sekali lagi, Engkau menjerumuskan aku ke dalam kegelapan malam dan jurang ketiadaanku. Dan jiwaku terasa seolah-olah sendirian di padang gurun. Namun, di atas segalanya, aku percaya kepadamu Yesus. Karena Engkau tidak dapat diubah. Suasana hatiku berubah, tapi Engkau selalu sama, penuh belas kasihan." Ada iman, percaya, yakin. Itu yang di-sharingkan oleh Suster Faustina. Renungan pagi hari ini saya mau tutup dengan cerita tentang Abraham. Kita semua tahu ya, Abraham, bapak bangsa. Dia sudah menikah, sampai usia tua dia belum mempunyai anak. Tapi dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan diberi keturunan yang besar sekali. Dan Abraham bertanya, bagaimana saya bisa punya keturunan yang besar kalau saya tidak mempunyai keturunan, nggak punya anak. Tuhan kasih anak, Ishak. Ishak lahir, besar, tapi Tuhan bilang, persembahkan Ishak. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Nawar? Menolak? Melaksanakan karena takut? Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ini boleh menjadi permenungan kita juga ya. Kadang-kadang Tuhan meminta kita sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Di satu pihak Tuhan janji melalui Ishak, engkau akan mempunyai bangsa yang besar. Tapi loh, kenapa sekarang diminta? Bagaimana nanti saya bisa punya bangsa yang besar? Tapi Abraham punya iman, percaya penuh pada Tuhan. Walaupun Tuhan janji bahwa melalui Ishak dia akan punya bangsa yang besar, dia akan punya keturunan yang banyak, dan sekarang Ishaknya diambil. Kan sesuatu yang kontradiktif ya, yang berlawanan, yang gak sesuai dengan janjinya Tuhan.
Tapi Abraham melakukan apa yang Tuhan minta. Dia ajak Ishak, dia ajak ke atas, dia bawa perlengkapan untuk upacara persembahan. Dan Ishak sempat bertanya, mana dombanya yang akan jadi persembahan? Abraham bilang, Tuhan yang menyediakan. Dan ternyata pada waktu Abraham sudah menyiapkan segalanya, waktu dia mau mempersembahkan Ishak, Tuhan katakan, tidak usah, stop. Karena Tuhan lihat Abraham punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan Abraham melihat ternyata ada domba yang terikat atau tersangkut di pepohonan di daerah tersebut. Abraham tetap beriman walaupun kelihatannya nggak mungkin. Punya pengharapan lawan pengharapan. Jadi itulah hidup kita. Di dalam hidup kita sehari-hari bisa saja terjadi hal-hal yang nggak masuk akal. Seperti juga Bunda Maria. Di satu pihak, Bunda Maria dikasih tahu sama malaikat, kamu akan melahirkan seorang anak. Dia akan menjadi raja yang besar, kerajaannya tidak akan berakhir. Tapi apa yang terjadi? Maria melihat penderitaan anaknya. Dari mulai jalan salib, dihina, disiksa, dianiaya. Sebagai seorang ibu, dia kan bisa protes juga sama Tuhan. Tuhan katanya mau jadi raja yang besar, katanya mau jadi penyelamat dunia, kok sekarang? Tapi Bunda Maria punya iman yang luar biasa. Dia percaya, dia yakin dengan janjinya Tuhan. Walaupun keadaan tidak mendukung dalam tanda kutip, sepertinya tidak mungkin bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Tapi mari kita juga belajar dari Bunda Maria, dari Abraham. Percaya janjinya Tuhan, iya dan amin. Seperti tadi dikatakan, kita mungkin bisa berubah ya, tergoncang. Tapi kita selalu ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu berbelas kasih kepada siapapun yang datang kepadanya. Terima kasih. Salam kerahiman.